Perkalian bilangan bulat. Kalau perkalian, Bu Guru rasa ini lebih mudah ya, karena yang kalian perhatikan hanya ini. Positif kali positif hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya positif. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Nah, ini tadi, ini sama, ini positif, positif, negatif, negatif. Hasilnya sama-sama positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya, ini maaf ya, bukan positif ya. Ini negatif. Contoh. Bu Guru tulis di bawah contohnya. Dimulai dari yang atas ya. Positif kali positif. Misalkan Bu Guru punya 4 dikali 5. Langsung aja sama dengan positif 20. Contoh yang kedua, negatif kali negatif. Negatif 3 kali negatif 6. Sama dengan negatif kali negatif, hasilnya positif. 6 kali 3, 18. Contoh yang ketiga, positif kali negatif. 7 dikali negatif 2. Sama dengan positif kali negatif, hasilnya negatif. Hasilnya negatif 7 kali 2, 14. Contoh yang keempat, negatif kali positif. Nah, negatif 4 kali positif 3. Sama dengan, karena tandanya tadi berbeda, hasilnya negatif. 4 kali 3, 12. Jadi intinya kalau perkalian ini, kalau tandanya sama, pasti positif. Kalau tandanya berbeda, pasti negatif. Tanda sama maksudnya adalah ini, positif kali positif atau negatif kali negatif. Itu hasilnya pasti positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. Yang terakhir adalah pembagian bilangan bulat. Ini sama aturannya dengan perkalian ya. Sama aturannya dengan perkalian. Tandanya sama, hasilnya positif. Tandanya berbeda, hasilnya negatif. Bu Guru langsung pada contoh ini. Contoh yang pertama ini. Positif dibagi positif. Misalkan 8 dibagi 2. Sama dengan langsung aja 4. Jadi semuanya positif ini ya. Kemudian contoh yang kedua. 10 negatif 10 dibagi negatif 5. Sama dengan 2. Jadi positif hasilnya ya. Hati-hati. Ini kan negatif, Bu. Meskipun ini negatif, karena ini negatif, kalau negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi ini tidak ada negatifnya. Tandanya sama, hasilnya positif. Kemudian contoh yang ketiga. Positif dibagi negatif. 12 dibagi negatif 4. Nah, karena tandanya berbeda nih, maka hasilnya negatif. Negatif 12 dibagi 4, 3.
Contoh yang terakhir, negatif dibagi positif. Negatif 6 dibagi 3. Sama dengan, karena tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi, itu tadi contoh-contoh pembagian bilangan bulat. Ya. Pada intinya, aturan-aturannya itu tidak perlu dihafal ya, tapi dipahami. Aturan penjumlahan, aturan pengurangan, itu hampir sama. Kalau aturan perkalian sama dengan aturan pembagian. Jadi tidak perlu dihafal. Tadi perkalian dan pembagian sama. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Tanda berbeda, hasilnya negatif. Itu saja yang perlu dipahami. Negatif bertemu negatif, jadi apa? Prok, prok, prok. Jadi, pada intinya, semua aturan-aturan ini tidak perlu dihafal. Tapi yang harus kamu lakukan adalah memahami, bukan menghafal. Aturan penjumlahan, aturan pengurangan, ini semua saling berkaitan. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Pada intinya, aturan-aturan yang tadi kita pelajari, mulai dari aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, itu semua bukan untuk dihafal. Cukup kalian pahami, sering berlatih, nanti pada akhirnya akan lancar dalam mengerjakan soal. Jadi jangan dihafal, tapi dipahami bahwa tadi pada penjumlahan, kalau tandanya sama dijumlah, tandanya berbeda dikurangi. Kan begitu, penjumlahan sama dengan pengurangan. Pada perkalian, kalau tandanya sama, nanti hasilnya pasti positif. Kalau tandanya berbeda, nanti hasilnya pasti negatif. Sama dengan pembagian. Jadi itu. Ya. Jadi, sering-seringlah berlatih, karena matematika itu bukan untuk dihafal, tapi harus dilatih. Nanti kalau sering berlatih, lama-lama akan lancar, lama-lama akan lebih paham. Jadi itu tadi penjelasan tentang bilangan bulat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.